Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah sehat-sehat saja ya. Yang penting kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan kemana-mana ya. Di rumah saja. Baiklah, sebelum pelajaran berlangsung, kalian absen dulu ya. Jangan lupa. Dan ibu beritahukan kalau tugas yang ibu berikan tidak perlu dikirim. Tugas yang ibu berikan tidak perlu dikirim, tapi dikumpulkan. Kemarin minggu lalu sudah tugas menganalisis unsur-unsur cerita fabel. Kemudian sekarang tugas yang kedua, ya tugas kedua dalam waktu PTM, tugas kedua dalam online, dalam PJJ adalah materi yang akan diberikan sekarang. Ya sekali lagi jangan dikirim. Tapi kumpulkan saja dalam satu map. Kemudian kalau sudah PTM diserahkan, diberi nama dan kelas mapnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang kata penghubung atau kata sambung. Apa itu kata penghubung? Kata penghubung atau kata sambung adalah kata yang menghubungkan dua kalimat menjadi satu. Sekali lagi, kata penghubung adalah kata yang menghubungkan dua kalimat jadi satu. Nah, apa saja jenis kata penghubung? Ada 8 jenis kata penghubung. Tolong materi yang Ibu berikan dicatat. Nanti setelah PTM akan Ibu periksa catatannya. Baik. Kata penghubung yang pertama adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan penambahan. Ciri-cirinya yaitu ada kata dan, ada kata serta. Sekali lagi, yang pertama adalah hubungan penambahan. Kata yang penghubung yang menyatakan hubungan penambahan. Ciri-cirinya ada kata dan ada kata serta. Contoh, saya pergi ke sekolah. Kalimat 1. Kalimat kedua, adik pergi ke sekolah. Kita gabungkan dua kalimat itu jadi satu dengan kata penghubung. Karena fungsi kata penghubung untuk menghubungkan dua kalimat jadi satu. Kedua kalimat itu kalau kita hubungkan menjadi saya dan adik pergi ke sekolah. Saya dan adik pergi ke sekolah. Baiklah, kata penghubung yang kedua. Kata penghubung yang kedua adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan pemilihan. Kata penghubung yang kedua adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan pemilihan. Ciri-cirinya ada kata atau. Contoh, saya ikut ekskul basket. Kalimat pertama. Kalimat kedua, saya ikut ekskul pencak silat. Kita hubungkan kedua kalimat itu dengan kata penghubung atau. Saya ikut ekskul basket atau ikut pencak silat. Baiklah, sekarang jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah kata penghubung yang menyatakan makna sebab. Ya, ciri-cirinya ada kata sebab dan ada kata karena. Contoh, hari ini hujan. Kalimat 1, hari ini hujan. Kalimat kedua, saya datang ke sekolah kesiangan. Kita gabungkan dua kalimat itu jadi satu. Hari ini hujan. Atau kita kedepankan, karena hari ini hujan, saya datang ke sekolah kesiangan. Lagi, karena hari ini hujan, saya datang ke sekolah kesiangan. Sekarang kata penghubung yang keberapa? Keempat. Ya. Kata penghubung yang keempat adalah kata penghubung yang menyatakan makna akibat. Kata penghubung yang menyatakan makna akibat. Ciri-cirinya ada kata maka dan ada kata sehingga. Ada kata makna dan ada kata sehingga. Contoh kalimatnya,
gigi adik sakit. Contoh, gigi adik sakit, kalimat pertama. Kalimat keduanya, adik tidak mau makan. Kita hubungkan, gigi adik sakit sehingga adik tidak mau makan. Atau bisa juga, gigi adik sakit sehingga tidak mau makan. Seperti itu. Baik, sekarang kata penghubung yang menyatakan hubungan syarat. Itu yang kelima ya. Yang kelima kata penghubung yang menghubungkan makna syarat. Ciri-cirinya ada kata seandainya, bila, kalau, jika. Sekali lagi, ciri-cirinya ada kata seandainya, kalau, bila, jika. Contoh, saya naik kelas. Kalimat 1. Kalimat kedua, ibu akan membelikan HP. Kita hubungkan, kita sambung, kita gabungkan dua kalimatnya jadi satu. Jika saya naik kelas, ibu akan membelikan HP. Kita sambung jadi satu. Jika naik kelas, ibu akan membelikan HP. Baiklah, sekarang yang ke-6. Kata yang ke-6 adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan tujuan. Kata penghubung yang menyatakan hubungan tujuan. Contoh, atau ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya ada kata agar, ada kata supaya, ada kata untuk. Ciri-cirinya ada kata agar, ada kata supaya, dan ada kata untuk. Contoh, tumbuhan dapat hidup dengan baik. Kalimat 1. Kalimat kedua, tumbuhan harus disiram dengan air. Kita gabungkan. Agar tumbuhan dapat hidup dengan baik, harus disiram air. Sekali lagi, kita gabungkan dengan kata hubung agar. Agar tumbuhan dapat hidup dengan baik, ya, harus disiram air. Baik, sekarang kata penghubung yang ke-7. Kata penghubung yang ke-7 adalah kata penghubung yang menghubungkan makna waktu. Yaitu ketika. Ciri-cirinya ada ketika dan ada sejak. Ciri-cirinya ada kata ketika dan ada kata sejak. Contoh, saya sudah bangun. Kalimat 1, saya sudah bangun. Kalimat yang kedua, ayam jantan berkokok. Kita gabungkan kedua kalimat itu jadi satu. Saya sudah bangun ketika ayam jantan berkokok. Kita gabungkan, saya sudah bangun ketika ayam jantan berkokok. Baiklah, sekarang kata penghubung yang ke-8, yaitu kata penghubung yang menyatakan hubungan perlawanan. Ya, ciri-cirinya ada kata tapi, tetapi, ada kata namun, ada kata meskipun, ada kata walaupun, ada kata biarpun. Contoh, saya pintar. Kalimat 1. Kalimat kedua, adik saya bodoh. Kita gabungkan jadi satu kalimat, saya pintar, tetapi adik saya bodoh. Itu namanya menyatakan hubungan perlawanan. Ya, Ibu rasa sudah sekian pemberian materi dari Ibu. Kamu catat, jangan lupa di buku catatan. Untuk tugas, kamu baca halaman 195 sampai 198 pada buku paket. Sekali lagi, untuk tugas, baca buku paket halaman 195 sampai 198. Tugas kamu adalah mencari mana kalimat yang mengandung makna hubungan yang menyatakan ke-8 faktor
atau pakai 8 jenis subuhan yang sudah Ibu terangkan tadi. Sekali lagi, tugasnya adalah mencari kalimat yang mengandung kata penghubung atau kata sambung. Ya, lalu kamu tentukan itu menyatakan makna apa, menyatakan makna hubungan apa penambahan, apa perlawanan, apa syarat, apa akibat, apa sebab, dan sebagainya. Kamu tinggal lihat catatannya. Dan saat ini Ibu akan memberikan catatan, karena agak terlalu banyak. Ibu saat ini memberikan catatan buat kamu. Ya, sekali lagi, tuliskan tugasnya di kertas HPS, nggak perlu dikirim. Ya, tidak perlu dikirim, tapi kamu kumpulkan saja dalam satu map. Besok kalau kita tatap muka, kumpulkan mapnya. Jangan lupa nama dan kelas. Ini adalah lembaran kedua. Tugas lembaran kedua dari pertemuan minggu kemarin. Jadi Ibu akan terima 2 lembaran tugas pertemuan minggu kemarin dan pertemuan minggu sekarang. Ya, jadi nggak perlu kalian kirim. Sudah? Demikian, Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.